Halo Cancer, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah general reading untuk bulan Maret. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Maret ini ya. Terus aku mendapatkan tema gini dari pre-shuffle kamu. Ada tema tentang keuangan, ada tema tentang kayak kamu perlu ngekat sesuatu atau ada cara berpikir yang perlu berubah gitu untuk merubah keadaan di mana yang ini mungkin terasa stagnan, terasa mentok, terasa mencengkram, atau mungkin melihat dari perspektif lain ya. Kita bahas dulu. Tema besar kamu adalah Page of Pentacles. Gini, Page of Pentacles itu adalah energi optimisme, energi murid, energi ibaratnya kamu mulai lagi dari awal, bukan dari awal sama sekali nol, tapi kayak kamu masukin suatu chapter baru, kamu belajar lagi, adaptasi lagi, dan Page of Pentacles tuh merepresentasikan hal itu gitu ya. Jadi kayak ada suatu tema tentang kayak kayak ini bisa dipahamin sih karena energi dari waktu lampaunya ada the full gitu, kayak kamu melompat dengan iman gitu, melangkah dengan yakin dan optimisme gitu misalnya, karena dua kartu ini dominannya warna kuning. Tapi entah kenapa aku merasa kayak mendapat, ini mungkin bukan buat semuanya, tapi kayak ini ada satu situasi yang semesta hadirkan untuk kamu kayak belajar rendah hati, belajar mulai lagi dari awal, atau melihat dari perspektif beda gitu. Untuk melakukan sesuatu hal yang beda, kamu melihat dari perspektif beda. Dan ini bukan buat semuanya ya. Terutama gini, crossing energi kamu adalah King of Wands gitu dengan Ruth. Jadi kayak aku merasa entah kamu menyadari ini atau enggak gitu. Jadi kayak ada mentalitas di mana kamu kayak gue udah ahli dalam bidang hal ini. Oh, gue udah lama berkecimpung dalam hal ini. Gue udah punya skill ini. Jadi kayak ada rasa, karena merasa udah sekian lama dalam bidang tertentu gitu. Jadi kamu resisten ketika untuk melihat dari perspektif lain, mendengar pendapat orang lain, atau bisa jadi juga kayak merubah karena itu sudah berlangsung lama gitu. Ketika sesuatu hal udah jadi karakter, kebiasaan cara berpikir itu udah jadi karakter, semakin sulit untuk berubah, semakin sulit untuk belajar fleksibel. Nah, itu dia. Ini sebuah energi yang aku dapat gitu ya, walaupun crossing energinya King of Wands gitu. King of Wands itu kan merepresentasikan percaya diri, skill, kualitas, karisma ya. Tapi ini crossing energi kamu gitu. Kalau bicara bukan skill, kayaknya bukan skill deh, tapi lebih kepada karena gue udah punya skill, gue merasa nggak ada yang perlu dikasih tahu lagi ke gue, atau merasa gue nggak perlu belajar apa-apa lagi semacam itu. Atau kamu terhubung sama orang dengan energi King of Wands adalah um, sisi gelapnya King of Wands itu bisa jadi arogan ya, bisa jadi narsisis juga. Dia mungkin apa yang terlihat, apa yang dia tunjukkan gitu tidak sebanding dengan kualitas yang sesungguhnya gitu. Jadi kayak apa yang dia tunjukkan itu terlihatnya bagus gitu, tapi sebenarnya nggak sebagus itu. Semoga bisa dipahamin ya. Lalu aku juga mendapatkan gini, ada sesuatu hal dengan King of Swords di bawah, lalu ada Hierophant gitu. Yang tadi aku bilang di awal, sesuatu hal tentang cara berpikir, situasi, atau orang-orang tertentu yang terlihatnya udah lama, terlihatnya udah nyaman, terlihatnya udah terbiasa. Tapi ini sesuatu yang perlu berubah loh gitu. Karena King of Swords itu melihat dengan jernih sebuah situasi ya. Dan kamu dengan pedang di situ dia tegak, dia kayak menggunakan kejernihan berpikirnya itu untuk ngekat sesuatu situasi atau orang-orang tertentu yang yang mungkin ya tempatnya udah bukan di situ lagi, atau mungkin cara berpikir tertentu yang udah nggak suportif lagi untuk posisi kamu sekarang atau untuk posisi kamu ke depannya. Seperti itu karena Hierophant ini kan ada di energi di atas kamu gitu. Hierophant ini kan melambangkan sesuatu yang udah berlangsung lama, komitmen, ikatan, ajaran agama juga bisa, spiritualitas juga bisa gitu, tradisi juga bisa gitu. Karena kita biasanya sering kali apa apa yang kita bawa secara latar belakang budaya kita, latar belakang keagamaan kita, itu mempengaruhi cara kita berpikir, bertindak, membuat keputusan, tapi di level alam bawah sadar gitu ya. Level consciousness kita nggak tahu nih kenapa kita melakukan hal-hal tertentu. Menurut kita tahu, tapi sebenarnya enggak. Itu adalah akumulasi dari latar belakang budaya, agama, terus cara kita dibesarkan. Nah, ini yang kamu perlu lihat dengan sadar, secara sadar sungguh gitu ya. Karena di situ ada part di mana mungkin itu mempengaruhi kepercayaan diri kamu, mungkin itu mempengaruhi fleksibilitas kamu, mungkin itu membuat kamu berada di zona nyaman, ya, mungkin itu berhubungan dengan rasa takut kamu, rasa trauma kamu, tentang konsep hubungan yang ideal, hubungan yang sehat seperti apa, yang tidak sehat seperti apa, itu
itu berpengaruh loh dengan semua kombinasi hal tadi ya. Makanya ini sebuah pertanyaan untuk kamu tanya ke diri kamu dan jawab dengan jujur gitu dan melihat dengan secara sadar ya. Penting ada kesadaran dulu, nanti kamu bisa lihat semuanya. Terus energi oracle kamu adalah rumah kelima itu adalah rumah kreativitas, rumah passion, rumah dating juga bisa ya, hubungan romantis di level awal-awal baru kenal seseorang. Nah, ini tadi kreativitas itu kan melihat sesuatu ibaratnya dengan cara yang berbeda gitu. Makanya ada outputnya juga berbeda gitu. Ada sesuatu yang tadinya tidak dilakukan atau tidak tidak ini kalau kreativitas itu menurut aku tidak hanya terbatas pada bidang seni ya, tapi problem solving juga itu butuh kreativitas gitu. Dan mungkin memang sebagian dari kamu kayak butuh channeling energi kreatif kamu dengan bidang seni, atau kamu punya hobi lama yang kamu tinggalkan karena nggak ada waktu lah, nggak praktikal lah, atau apapun itu. Ini sebuah reminder gitu kalau energi kreatif kamu itu apapun cara untuk channelingnya, untuk kamu keep in touch lagi gitu sama energi kreatif kamu, inner child kamu, atau itu tadi karena ada tema latar belakang budaya ya, ada hubungannya sama inner child kamu gitu. Apakah inner child kamu sudah merasa aman, ataukah inner child kamu masih terluka atau tidak bisa keluar gitu. Channeling energi inner child yang sehat seperti itu ya. Lalu di sini ada financial constraint, ada problem keuangan gitu, mungkin suatu tantangan yang kamu hadapin sudah berlangsung lama atau baru terjadi baru-baru ini. Dan ini tadi yang tadi aku bilang di awal, sesuatu ini bisa berubah dengan cara kayak ada sesuatu yang perlu kamu cut atau melihat dari perspektif lain gitu. Terutama si kondisi keuangan ini ya. Nah, di dunia emosi kamu ini kayak sulit ini. Konfliknya tuh di dalam diri kamu gitu ya. Dan Coffin di situ melambangkan sebuah akhir gitu. Tapi akhirnya itu pedangnya itu ada di kamu gitu ya. Kamu mau mengakhiri konflik di dalam diri kamu kayak melihat dengan jernih atau terus berkubang dalam kekalutan di dalam pikiran kamu. Semoga ini nggak terlalu abstrak ya. Aku berusaha sebisa mungkin untuk bikin ini nggak terlalu abstrak. Tapi ini juga bisa sesuatu dinamika ke antara kamu dan situasi di luar diri kamu gitu yang menyebabkan karena energi Five of Wands itu adalah energi konflik ya. Konflik bisa di dalam diri, bisa dengan sesuatu yang ada di luar diri kamu. Tapi Coffin ini juga melambangkan sebuah akhir dari konflik, atau ada part lain yang tidak kamu lihat yang mungkin akan terungkap gitu ya. Lalu dunia eksternal kamu, nah ini part bagusnya di bulan Maret adalah sesuatu yang baru, sesuatu yang fun, mungkin kedatangan orang-orang tertentu, atau tadi aku bilang di awal, sesuatu yang berhubungan dengan inner child kamu kayak masuk sebuah chapter yang baru ketika kamu memutuskan ya melakukan sebuah hal yang berbeda, melakukan mempunyai cara berpikir yang beda gitu. Jadi kayak ada sesuatu highlight tentang kamu melihat sesuatu dengan angle yang berbeda gitu. Kamu rendah hati kayak mulai lagi dari awal gitu ya. Hanya karena kamu sudah berkecimpung lama dalam sebuah bidang bukan berarti kamu udah kehabisan stok bahan untuk dipelajarin gitu. Kayaknya selama kita hidup kita selalu punya bahan pembelajaran. Apapun yang gak terbatas hanya pada bidang yang kita tekunin aja, tapi banyak hal dalam hidup ini yang selalu kita bisa pelajarin menurut aku. Nah, sebenarnya kamu bergerak nih, bisa jadi ya ini awalnya dimulai dari kamu mulai dengan ekspresi kreativitas tadi, kamu kayak ibaratnya mulai belajar untuk rendah hati, mulai belajar untuk lebih chill sama hidup. Jadi ketika kamu lebih chill sama hidup, udah gak terlalu chaos di dalam kepala kamu, kan kamu punya ruang untuk energi baru tuh masuk ya. Kamu juga punya cara bertindak yang berbeda, berpikir yang berbeda. Nah itu dia, kamu punya ruang untuk energi baru masuk gitu ya. Karena stagnansi tadi bisa jadi ya terjadi karena itu tadi kayak cara berpikir yang sama, perilaku yang sama. Ibaratnya kalau kata Einstein, kegilaan itu adalah mengharapkan output yang berbeda dengan melakukan hal yang sama gitu berulang-ulang. Nah ini dia, ketika kamu sudah membawa banyak perubahan itu, lihat progresi energi kamu, Queen of Cups ke Three of Cups gitu. Ketika kamu memberi ruang, ada hal-hal baru yang semesta bisa datangkan, bisa ada solusi-solusi, bisa ada perspektif baru, bisa ada ide-ide baru yang tadi, ada sesuatu tentang kreativitas ya, ada sesuatu tentang inner child. Mungkin juga selama ini kamu yang berkecimpung dalam bidang yang membutuhkan banyak kreativitas atau bidang seni gitu, kamu buntu selama ini. Nah ini momen terobosan kamu. Terus juga dengan Three of Cups ini ada sesuatu yang bisa dirayakan gitu ya, ada sesuatu kayak yang fresh. Tapi mungkin untuk sebagian beberapa part awal-awal mungkin ya di bulan Maret itu agak berat gitu untuk kamu
belajar tadi ya, ada sesuatu yang perlu berubah dengan cara berpikir, bertindak, dan melihat kembali ke belakang, akar kamu, latar belakang budaya kamu, yang gini, kamu perlu jujur, ini berkontribusi untuk aku jangka panjang atau justru menghalangi aku. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.